Halo, kisah asmara untuk zodiak siapa kali ini di akhir bulan Juli 2024. Capricorn, gimana kisah asmaranya di akhir Juli 2024? Mudah-mudahan banyak hal baik terjadi ya, Capri. Halo. Capricorn, ini kartunya Capricorn. Kita lihat keadaannya, mudah-mudahan banyak hal baik terjadi. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja. Kedepannya tetap yakin sama keyakinannya masing-masing. Ini kartunya, pikirkan orang yang dealing sama kakak, pikirkan keadaannya. Ini kartunya, kita lihat kisah asmara seperti apa di akhir bulan Juli ini buat jadi Capricorn. Halo Carpi, kita buka dari kartu pertama ya, yang keluar mana Carpi-nya. Capricorn, halo. Nyari ketenangan katanya di asmara bulan Juli ini ya, di akhir bulan Juli ini nyari ketenangan. Nggak tenang, pikiran keadaannya kayak yang lagi nyari ketenangan, pengen pergi gitu ya, nyari ketenangan. Mudah-mudahan ketemu ketenangannya ya. Kita lihat, kita buka ada energi apa aja di kisah asmara akhir bulan Juli ini buat zodiak Capricorn. Halo Capri. Terwujud katanya ya, Ace of Cup, mewujudkan harapan, mewujudkan keinginan, tapi pikiran nggak tenang. Kita lanjut ceritanya ya, ini nggak akan semua resonate. Kalau mau resonate silahkan personal reading, nomornya ada di bawah deskripsi kak. Kita buka dulu energinya, ada energi apa aja gitu di keadaan ini. Jadi ya Capricorn, nyari ketenangan, mau mewujudkan apa yang diharapkan gitu. Terwujud nggak keinginannya, mudah-mudahan ya. Yang ngehalangin apa? Perubahan, belum ada perubahan. Yang sekarang dilakukan apa? Queen of Pentacle, ada kebahagiaan yang bisa, ada yang mampu buat ngasih kebahagiaan itu ya. Targetnya kemana dari kesedihan yang ada. Sebelumnya ada apa? Halo, ada pondasi hubungan yang kuat. Kedepannya tentang keinginan, pokoknya semua udah terjadi gitu ya. Yang diusahain teh pengen ada bukti gitu, pengen ada kebahagiaan, kayak kecurangan, tapi kecurangan dari segi apa gitu ya, bukan kecurangan dadakan. Ada iklan dulu, kayak yang abis permasalahan teh pengen nggak mau rugi gitu ya, bisa berjuang untuk kebahagiaan gitu. Jangan mau kehilangan. Kita buka aja ya, seseorang di sana ngelakuin apa dari keadaan ini, tapi nanti saya teranginnya Kak Dud. Memikirkan, ada kesedihan, targetnya kemana, kehancuran, dari permasalahan yang ada ya. Kartu paling bawahnya apa? Keraguan, ragu. Tentang sesuatu yang mau mengakhiri mungkin ya, ada yang mau berakhir gitu kak. Terus kakak juga kayak nggak mau rugi, harus berjuang ya. Ini kenapa kayak yang mengakhiri hubungan, kayak ada yang mengakhiri hubungan gitu. Seseorang di sana mau mengakhiri hubungan, nggak tenang, masalah-masalah terjadi gitu ya kak. Kayak yang udah mau berakhir di hubungan itu, tapi kakak teh lagi ngusahain untuk mewujudkan keinginannya gitu. Ada keinginan, masih ada kemauan di kakak, cuman ragu gitu bisa atau enggak, mampu atau enggak. Kita buka aja ceritanya ya, pakai kartu konfirmasi, dimulai dari kata ragu ini gitu. Dari kartu ini, ragu, hati, perasaan yang dilakukan terasa beda kak. Beda, keinginan nggak gini ya, tapi dah keadaan udah kayak gini gitu. Makanya ragu, benar nggak jalan yang dipilih. Kita buka aja ceritanya pakai kartu konfirmasi. Makasih yang udah subscribe, like, share, komen, makasih banyak ya. Yang udah ngirim super thank, yang udah share linknya, terima kasih. Kita lanjut, ini ceritanya, kartunya dari keadaan keraguan yang ada itu, ragu. Masalah teh banyak terjadi, udah mau maju tapi masalah datang terus ya. Udah nyerah, udah nerima keadaan, tiba-tiba ingat lagi ya, nggak bisa nerima. Tadi gokap, intinya yang diperjuangkan perasaan. Kalau perasaan yang diperjuangkan biasanya ya gitu kayak
tidak ada rasa. Kadang udah nerima keadaan, kadang enggak gitu. Kadang waktu nerima keadaan bisa baik, tapi tiba-tiba kepikiran apa gitu ya, jadi masalah lagi. Nyari ketenangan di pikiran katanya back open. Tindakan-tindakan kakak mah kayak yang masih mau mengusahakan untuk keadaan ini gitu, untuk hubungan ini terwujud nggak katanya, kayak masih mau memperjuangkan, masih tetap ngejaga hubungan, ngejaga keadaan supaya suatu saat nanti terwujud gitu ya, tapi ragu mampu atau enggak, bisa atau enggak di keadaannya. Rasa mah mungkin masih ada ya, cuman kebahagiaan yang belum ketemu. Rasa mah ada keinginan untuk bisa bahagia, tapi di keadaan yang sekarang pengen ngewujudin apa gitu ya, kayak nggak ada perubahan di keadaan teh gini-gini aja. Jadi yang terjadi teh masalah terus, kayak nggak ada perubahan. Nyari ketenangan, mending lebih baik nyari ketenangan dulu gitu ya, akan ada kebahagiaan setelah ketenangan tercapai. Kayak yang kalau ngambil keputusan di waktu yang nggak tepat mah, keputusan-keputusan yang diambil pasti akan membuat kecewa ya, pasti kecewa sama keputusan yang diambil. Keputusan yang diambil di saat nafsu gitu kak, pasti bakal ada kekecewaan di ujungnya. Jadi tenangin dulu pikiran untuk kebahagiaan bersama. The Star datang, The Star datang. Apapun yang terjadi nanti di depan, pasrahkan sama yang di atas. Dan The Star mah impian alam yang dikasih buat kakak untuk kebahagiaan kakak. Apapun yang kakak wujudkan, yang saat ini sedang kakak perjuangkan gitu ya, kayak nggak ada perubahan. The Star datang di akhir, di ujung ada kebahagiaan yang dicapai. Nyari ketenangan di pikiran, tenang gitu ya. Kalau keadaan nggak tenang mah, nah, targetnya tidak sedih. Sekarang fokus kemana? Ke mencari kebahagiaan. Ada yang jadi masalah, kayak nggak ada yang bisa ngebahagiain, jadi ya udah usahain aja untuk kebahagiaan diri sendiri gitu ya. Kalau kan ketemu nggak, mudah-mudahan ketemu ya, mudah-mudahan ada kebahagiaannya gitu. Kayak yang lebih ngusahain dulu untuk bisa ngebahagiain, ngelempar kesedihan. Soalnya King of Pentacle, Seven of Pentacle, apa yang diusahakan selama ini, apa yang ditunggu bakal berbuah. Kebahagiaan kakaknya yang inti nama bukan buat berbuah kebahagiaannya ya, intinya buat maju kakak, jalan buat maju gitu ke depan, jalan buat move on. Jadi kayak kakak teh merjuangin apa gitu ya, seseorang di sana nggak bisa ngebahagiain, ya udah kakak sendiri yang nyari kebahagiaannya. Tapi sebenarnya di saat kakak nyari kebahagiaan itu gitu ya, nyari kesibukan yang lain, kakak bisa move on, bisa maju, bisa bergerak dari kesedihan yang ada kesedihan targetnya. Kita lihat kesedihan gini mah kayak nggak bisa tidur, nggak enak. Queen of One sambil berjalan ada perubahan di keadaan kakak. Kakak bisa merubah keadaan, bisa memperbaiki diri, keadaan juga ikut membaik gitu. Membaik buat siapa ya? Buat kakak sendiri, bukan buat seseorang ya, bukan buat seseorang di sana, bukan buat seseorang, buat kebahagiaan kakak itu agar nggak sedih. Temperan datang, ada keseimbangan, dikasih kemudahan sebenarnya kak untuk memperbaiki diri, memperbaiki keadaan. Opan, kabar-kabar baik datang dari kesedihan yang ada. Kakak mampu bergerak mungkin ya, mampu memperbaiki diri, memperbaiki keadaan, nyari kesibukan yang lain. Di saat kakak nyari kesibukan, memperbaiki diri sendiri, memperbaiki keadaan, kabar-kabar yang baik datang. Sebenarnya akan datang kabar-kabar baik dari kesedihan-kesedihan kakak. Bonus mungkin ya, bonus dari kesedihan. Sebelumnya ada fondasi hubungan yang kuat, tapi di depan targetnya ada kecurangan. Sebelumnya ada fondasi hubungan yang kuat, tapi the death udah berakhir kak, semuanya udah berlalu gitu ya, udah berlalu. Terus gimana ini? Soalnya kadang kesedihan teh nggak mau gitu dengar kata udah selesai, nggak mau kata udah berlalu, nggak mau dengar kata akhir cerita. The death mah dari alam, supaya kita mampu buat kedepannya. Biarkan masalah datang terus-menerus gitu ya, untuk menempa kita, supaya kita bisa lebih siap untuk kedepannya. Ikhlas menerima keadaan sebelumnya, untuk kitanya mampu maju ke depan. Ikhlas menerima keadaan, kalau semua alam yang misahin, keadaan yang misahin ya,
nggak bisa kita nggak bisa kita nabrak takdir gitu ya, ngelawan takdir nggak bakal mampu. Malah yang ada the tower datang kehancuran, 5 dedet dari alam. Untuk apa? Untuk kakaknya supaya bisa bangkit, supaya bisa memperbaiki diri. The Empress akan ada perubahan ke yang lebih baik lagi ke kakaknya, asal ikhlas nerima keadaan, ikhlas nerima kenyataan. Target kedepannya ada yang curangi ya, mencurangi gitu. Jadi daripada kita bukan mencurangi ya, daripada kita dikhianati atau di belakang, bisa aja ditinggalin, bisa aja diakhirin gitu ya dari keadaan ini, atau kitanya nggak merasa bisa dibahagiain sama seseorang, ya udah kita nyari kebahagiaan diri sendiri gitu. The Empress mah akan ada perubahan yang lebih baik lagi. Targetnya kemana? Cuman bingung di pikiran, mampu nggak, bisa nggak gitu ya targetnya. Di saat datang kebahagiaan, kakak bingung, harus bisa nerima ya sama keadaan. Bingungnya bingung apa ini ya, bingung lebih ke pilihan maju atau mundur gitu, bisa bersama sama dia atau enggak. The Death datang, kak, The Tower, kehancuran, ragu. Ini mah kayak yang lebih baik kakak mah maju aja untuk kebahagiaan diri sendiri ya, terima kenyataannya, terima keadaan gitu kak. Kalau dipikir-pikir mah bingung, kalau dipikiran sama pilihan mah bingung. Kakak mah kayak masih mau buat bahagia bersama dia gitu ya, masih mau buat membahagiakan, tapi kita lihat seseorang di sana ngelakuin apa dari keadaan ini. Gak percuma kalau usaha, kalau cinta ya, yang memperjuangkan satu hati itu, sebelah pihak. Harus ada dua hati yang memperjuangkan cinta. Maka kalau dua-duanya mau berjuang, mungkin bisa ada kebahagiaan di depan gitu. Kalau kita memperjuangkan satu hati gitu ya, cuman kita aja yang memperjuangkan, akan beda rasanya. Kalau kita memperjuangkan sama orang yang sama-sama punya rasa, punya perasaan, akan lebih bahagia. Kita lihat keadaan seseorang di sana ngelakuin apa dari keadaan ini. The Wood datang, akhir cerita, akhir siklus, mau memulai keadaan yang baru. Cuman emang masih kepo. Udah mengakhiri dia, maka cuman masih kepo. Yang ditakutkan penyesalan, takut ada penyesalan gitu ya, tapi takut sama penyesalan itu. Target kedepannya The Tower tentang kehancuran, tentang masalah besar yang terjadi itu dari keadaan ini. Udah berakhir kak, udah mengakhiri. Jadi sekarang mah lanjutkan aja kebahagiaan kakak, kehidupan kakak di kebahagiaan kakak ya, akan ada perubahan. The Empress tegak gini, The Empress udah tegak dari The Death, mampu kak sebenarnya, udah bisa mandiri, maju, ikhlas aja nerima keadaan yang sudah terjadi sebelumnya ya. Makasih jadi Capricorn, itu readingannya, itu ceritanya, kisah asmara di akhir bulan Juli. Mudah-mudahan ada hal baiknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.